Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, marilah kita beranjali, kemudian kita mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma savanang, etang manggalang muktamang ti. Pada Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada saat hari ini, Bante mengucapkan selamat Hari Asalha kepada Anda semua. Semoga dengan memperingati Hari Asalha kali ini, Anda semua memiliki pemahaman yang lebih mantap terhadap Dhamma. Sebagaimana Asalha yang kami ambil topiknya adalah dengan Dhamma, semoga Dhamma ini bisa menuntun Anda dan semua makhluk menuju akhir penderitaan, ya. Nah, ini adalah topik kita dalam rangka Asalha. Tetapi hari ini topik yang Bante akan sampaikan kepada Anda adalah jangan ada dukkha di antara kita, ya. Yang Bante ganti, ya. Jadi ada lagu yang Bante tahu, jangan ada dusta di antara kita. Sekarang Bante ganti, jangan ada dukkha di antara kita. Ya, ini yang Bante ganti. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Kenapa sih jangan ada dukkha di antara kita? Dukkha yang dimaksud oleh Buddha adalah penderitaan. Ya, penderitaan. Apakah Buddha sangat pesimis, Bante? Ya kan? Kok melihat segala sesuatu dari sisi negatif? Melihat sesuatu dari sisi penderitaan. Kok Buddha begitu? Nah, yang kita akan lihat pada hari ini bukannya sisi pesimis, tetapi Buddha mengajarkan penderitaan. Penderitaan di sini yang dimaksud adalah penderitaan yang nyata. Yang nyata, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan secara langsung. Dan penderitaan yang sama diterima oleh semua makhluk. Jadi inilah yang Buddha maksud adalah penderitaan, ya. Nah, penderitaan yang kita akan bahas pada hari ini, yang Bante akan bahas adalah yang sering kita alami sehari-hari. Yang kita sering alami sehari-hari. Kenapa? Karena banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang selalu merasa hidup ini biasa-biasa aja. Hidup ini gak ada penderitaan kok. Hidup ini simple. Ya kan? Ini selalu kita rasakan. Tetapi ketika kita merasakan suatu masalah yang berat, kemudian kita akan, ternyata ini ya penderitaan. Ya, jadi metode yang Buddha ajarkan kepada kita, analoginya seperti ini Bapak Ibu. Seperti kita misalnya, Anda pulang dari kantor, capek-capek, kemudian Anda ingin duduk di sofa, ya. Begitu Anda sampai di rumah, Anda ingin, berbaring, tidur di sofa. Tetapi, di sofa ini, ternyata ada ular yang sedang menyelinap di sofa ini. Menurut Bapak Ibu yang ada di rumah, lebih enak mana? Yang pertama, dikasih tahu dulu, di sofa itu ada ular. Atau yang kedua, nggak dikasih tahu. Menurut Anda, mana yang lebih enak? Dikasih tahu dulu, atau nanti sudah kegigit baru tahu? Oh, digigit ular, baru tahu. Sebagai orang yang bijaksana, tentunya kita mau apa? Kita mau dikasih tahu terlebih dahulu, ya.
Sama halnya pada kali ini Buddha memberitahukan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan duka, penuh dengan penderitaan. Penderitaan apa yang kira-kira Buddha berikan yang Buddha kasih tahu kepada kita? Bukan karena penderitaan di sini, omset turun, menderita, bukan ya. Itu termasuk penderitaan, tetapi bukan hanya itu aja penderitaan ya. Tetapi Buddha memberitahukan kita menderita itu dari kita mulai kelahiran sampai kehidupan Anda sehari-hari, bahkan sampai kita meninggal. Ini yang Buddha kasih tahu kita, inilah dukkha. Inilah dukkha. Nah, kita akan membahas dari kelahiran. Kelahiran kemarin dalam chanting malam Bante sudah bahas. Ya, kelahiran adalah dukkha. Kemarin Bante juga sudah kasih lihat Anda film tentang bagaimana kelahiran itu adalah dukkha. Kali ini filmnya Bante rasa Bante nggak usah kasih nonton lagi. Ya, Bante nggak usah kasih nonton lagi filmnya. Jadi, yang Bante mau kasih tahu Anda sekarang lebih ke cerita ya. Bagaimana ketika kita mulai proses akan lahir. Sebelum kita lahir menjadi seperti ini, segede ini, kita itu awal-awalnya adalah apa Bapak Ibu? Awal-awalnya kita adalah sel. Ya kan? Kita cuma sel, kecil. Ya, sel itu sangat kecil. Sel dari mama, sel dari papa, kemudian menyatu. Terjadi pembuahan dan disitulah mulai adanya bentuk kehidupan baru. Nah, ketika kedua sel ini menyatu untuk mendapatkan kehidupan manusia, maka ada hal yang datang lagi, yaitu kesadaran kita, batin kita akan menyatu bersama sel papa, sel mama, dan kesadaran kita menyatu. Baru dibilang itulah bakal jadinya saya misalnya sebagai manusia. Nah, penderitaan dari penyatuan ini Bapak Ibu dikatakan bagaikan Anda di steam, dikukus dalam neraka. Anda bayangkan kesadaran yang tidak kelihatan harus menyatu di dalam sel ya, untuk dia masuk. Itu kita bagaikan steam ya, kita dikukus di neraka, terus kita masuk ke dalam sel seperti itu. Penderitaannya seperti itu. Kita sangat menderita ketika kita akan masuk ke dalam rahim dari seorang ibu. Yang kedua, setelah sel yang tadi sudah ada kesadaran, dia mulai hidup, berdetak ya, berdetak. Akhirnya sel ini mulai berkembang. Berkembang di sini, pertama sel yang kecil, dia kemudian menjadi 5 yang bagian besar. Untuk apa? Untuk jadi kepala kita, 2 tangan dan 2 kaki. Ketika membesar seperti ini pun, sel ini juga menderita Bapak Ibu. Menderita karena kenapa? Anda bayangkan ya, sel yang begitu kecil kemudian harus membesar, membagi dirinya. Ya, itu seperti kalau kita bilang kayak Anda mungkin lagi bikin perkedel ya. Kentang sudah direbus terus Anda gencet sampai dia ya jadi bisa dibentuk begitu. Mungkin kita akan memiliki rasanya seperti itu. Yang ketiga, setelah sel ini mulai membesar, kemudian akan muncul tulang ya. Tulang, mulai dari tulang otak, tulang dada, tulang di kaki ya, tulang-tulang yang besar dulu. Itu rasanya juga sangat menderita. Kenapa? Anda bayangkan ketika Bante kemarin habis MCU ya, hari Jumat, medical check up, itu dimasukin kayak jarum ya, ambil darah. Itu aja sakitnya setengah mati ya. Ini masih ada bekasnya. Jadi ditusuk. Itu aja sudah sakit. Apalagi ini ini enggak ditusuk, tetapi ini tulang ini ada di dalam badan kita yang berkembang.
Tentunya ini sangat sakit luar biasa. Setelah itu kita mulai, setelah tulang mulai jadi, kemudian tulang rawan juga muncul. Muncullah hidung, telinga, ya kan, gigi-gigi belum ada waktu itu ya, belum keluar, dan seterusnya. Itu sudah mulai muncul telinga dan hidung. Kita juga merasa menderita. Setelah kita mulai agak besar di dalam perut, ya kan, kemudian mulai tumbuh rambut dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah makin besar, orang tua juga kita kewalahan ya. Ketika dia tidur, misalnya tidurnya ke kanan, ya kan, apa yang dia akan rasakan Bapak Ibu? Dia akan rasa yang kita sebagai bayi, yang janin yang ada di perut, kita akan merasakan kita digencet, ya kan? Kita digencet. Mama kita juga ya belok ke kiri, kita akan merasa juga kegencet. Belum lagi ketika orang tua kita, mama kita itu minum. Lagi panas seperti suhu di Jakarta nih, panas. Minum air es. Kita yang ada di perut, nggak punya baju, nggak punya selimut, nggak pakai kaos kaki. Terus air es ini turun ke dalam kita di perut ya. Apa yang Anda rasakan? Sangat dingin luar biasa ya. Sangat-sangat dingin. Kalau Anda nggak percaya, bagi Anda yang yang saat ini nggak percaya, boleh Anda eksperimen. Bante pernah coba ya. Jadi ambil air 600 ml. 600 ml Anda kasih masuk dalam kulkas dulu. Kulkas ya sampai benar-benar dingin. Kemudian air ini Anda minum. Anda minum full sampai habis langsung ya. Begitu Anda minum sampai habis, kemudian Anda rasakan ketika air ini masuk. Ya kan, sampai di perut pun masih dingin air ini. Nah, Anda bayangkan ketika Anda masih janin di dalam perut, terus air yang begitu dingin ini masuk ke perut. Sangat-sangat dingin. Mungkin terkadang begitu Anda minum air yang terlalu dingin atau terlalu panas karena makan sup atau makan ya kopi atau teh yang panas, mungkin Anda akan merasa ada kontraksi. Ada kayak ketendang di perut nih. Nah, itu ketendang karena apa? Karena di dalam kedinginan itu si janin kita ya. Janinnya lagi kedinginan, makanya dia kontraksi, reaksi. Nah, itu. Nah, baru setelah orang tua kita mulai berjalan ya, bergerakan, tetap beraktivitas mama kita, kita juga di dalam perut itu kayak tergoyang-goyang ya. Dan setelah itu juga penderitaan yang lainnya apa Bapak Ibu? Kita tinggal di tempat yang sangat kotor. Ada yang pernah tahu air ketuban itu bagaimana? Kira-kira bersih apa kotor, apa bau? Ya, mungkin bagi Anda yang pernah melihat secara langsung ya ketika kucing Anda melahirkan atau mungkin ya anjing Anda melahirkan, Anda melihat secara langsung bagaimana prosesnya ya ketika anaknya itu mulai keluar. Itu ada ari-arinya keluar dan seterusnya ya kan. Coba kita lihat itu bagaimana. Sangat bau. Ya kan? Ketika proses keluar ini. Berarti kita selama 9 bulan 10 hari. Kita tinggal di tempat yang kotor. Kita tinggal di tempat yang bau. Coba aja sekarang kita dikurung di kamar mandi, dikunci dari depan. Kita aja nggak tahan sekarang ya kan. Rasa mau keluar, padahal kamar mandi itu gelap. Karena kamar mandi itu gelap. Kamar mandi itu bau. Kita nggak mau, kita mau keluar. Tetapi waktu kita 9 bulan di dalam kandungan, fine-fine aja. Enjoy-enjoy aja. Ya kan? Nah, itu kita harus renungkan ya. Betapa menyakitkan di dalam sebuah kandungan. Nah, setelah pun kita keluar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kita keluar, kepala kita juga ditarik sama dokter. Ya kan? Misalnya ini adalah bagian kepala kita. Ya kan, ini dari rahim. Kepala kita akan ditarik sama dokter pakai alat. Ya. Tariknya nggak begini, tetapi pertama diputar dulu. Kemudian ditarik keluar. Nah, itu bagaimana sakitnya?
ya kan, tulang kita masih lembut, kemudian ditarik begitu, ya. Terus ketika ditarik, bagian tubuh kita yang lain kan masih nyangkut di di dalam rahim mama. Itu keluarnya masih susah gitu kan. Kita bagaikan tertekan ya. Bagaikan kita digencet, terus kita ditarik pelan-pelan. Itu penderitaannya. Setelah kita keluar dari perut, dari rahim, kemudian kita nggak pakai baju. Biasanya kita di rahim hangat karena ada air ketuban. Begitu keluar dalam ruangan AC, tempat operasi, Anda akan sangat-sangat menderita. Karena apa? Kulit kita berkontraksi dengan udara dingin. Dan ini akan sangat membuat kita menderita. Berikutnya adalah selama kita di dalam perut, kita bernafas pakai apa? Pakai tali pusar ya. Nah, setelah kita di dalam situ, kemudian apa yang terjadi? Ketika kita harus bernafas pakai paru-paru, maka kita seperti orang yang tenggelam minum air, di mana paru-paru kita dipaksa untuk mengembang. Itu juga penderitaan. Dan dokter akan angkat kita, kalau kita nggak nangis, dokter akan kita kemudian pukul. Pok! Baru kita nangis. Oh, dokter bilang hebat ya, selamat. Ya, bayinya sehat, silakan kasih ke orang tua. Itu bagaimana perasaan Anda ya kan? Anda nggak tahu apa-apa. Dan Anda ya kaget seperti itu ya. Kemudian begitu dokter kasih ke orang tua Anda yang baru buka mata begitu silau, ya kan, contoh, kita tutup mata begitu lama, kemudian lampu tiba-tiba dinyalakan. Kita punya mata sendiri akan sangat silau. Itu kita yang sudah umur sekarang. Bagaimana ketika kita masih bayi, yang nggak pernah lihat cahaya selama 9 bulan, kemudian begitu lihat cahaya, ya yang begitu terang. Itu akan sangat menderita. Jadi inilah proses kelahiran yang dikatakan oleh Buddha penuh dengan penderitaan. Pertanyaan dari Bante, mau sampai kapan kita dilahirkan? Ya, mau sampai kapan kita dilahirkan? Ini pertanyaan dari saya. Mau sampai kapan ya kita dilahirkan? Mau sampai kapan kita mengalami proses yang seperti ini? Di semua kelahiran, apakah dalam kelahiran sebagai manusia, sebagai kelahiran sebagai hewan, melalui telur, melalui kandungan, melalui udara lembab maupun spontan, kita juga akan merasakan penderitaan yang seperti ini. Ya, penderitaan kita akan mengalami seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah lahir, kita akan mengalami satu fase lagi, yaitu apa? Sakit. Semua dari kita akan sakit. Gak ada dari kita yang tidak sakit. Kita semua akan sakit. Sakit akan menyebabkan turunnya daya tahan tubuh, turunnya fungsi tubuh, dan menyebabkan kematian. Sakit, apakah kita sebagai manusia maupun hewan, kita akan mengalami rasa sakit. Hal yang sama. Karena kita punya badan jasmani, kita akan sakit. Berikutnya, ketika kita tua. Bante pernah dengar satu lagu ya, lagu Mandarin, judulnya kalau nggak salah, Ketika Saya Tua. Ya kan, di lagu itu disebutkan, ketika saya tua, mata saya akan mulai rabun. Kaki saya sudah nggak kuat. Mau makan sudah nggak bisa. Anak-anak saya meninggalkan saya. Dan seterusnya, saya hidup kesepian. Kurang lebih ketika kita tua, yang tadinya ketika Anda berumur 17 tahun, Anda begitu
cantik misalnya bagi yang wanita, yang cowok begitu tampan, begitu gagah, begitu keren. Nah, setelah kita berumur gocap, ya kan? Apa yang terjadi? ABG ya, ama baru gocap. Ya, ketika kita sudah berumur gocap 50, apa yang terjadi? Ya, waktu umur 17 Anda bisa lari sana lari sini. Coba umur 50 masih bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Waktu 17 istilahnya makan jagung gitu masih kuat. Begitu sekarang udah susah. Ya kan? Jagungnya mau makan mesti di jus dulu. Dan seterusnya ya. Jadi ini ketika kita menjadi tua, kita akan menderita. Menderita karena apa Bapak Ibu? Menderita karena kehilangan kecantikan, kehilangan ketampanan kita. Yang kedua, kehilangan kenangan-kenangan manis di masa lampau. Yang ketiga, kehilangan daya atau kekuatan dari badan jasmani kita. Yang tadinya bisa angkat 1 galon sendiri, sekarang sudah nggak bisa. Kehilangan kekuatan. Yang tadinya bisa lari, mantan atlet, sekarang pakai tongkat, pakai kursi roda, nggak bisa. Ini ketika kita menjadi tua. Dan tua menandakan bahwa kita akan meninggal ketika kita tua. Nah, inilah yang akan kita hadapi, yang Buddha bilang inilah penderitaan ketika Anda tua. Ketika Anda tua, Anda mulai kehilangan teman-teman Anda. Ya kan? Jadi kalau sekarang, kalau ulang tahun jangan dibilang, semoga umur panjang sampai 100 tahun. Aduh, kalau sampai 100 tahun cuma tinggal kita sendiri kali. Teman-teman kita sudah pada nyanyi apa tuh? Krisdayanti bilang, I'm sorry to say goodbye. Ya kan? Udah pada goodbye duluan. Kita masih panjang hidup kita, teman-teman kita sudah nggak ada. Akhirnya ya di rumah tunggu sendiri, nonton sendiri, makan sendiri. Ini ketika kita tua. Nggak ada lagi mau cari kita, ya kan? Dulu waktu Anda muda misalnya, Anda adalah seorang direktur, semua orang datang minta tanda tangan Anda. Ketika kita sudah tua, sudah pensiun, nggak ada lagi yang lihat Anda. Ketika Anda punya jabatan, waktu Anda masih muda, ya mereka sangat hormati Anda. Begitu jabatan Anda tidak ada lagi yang menghormati kita. Ya, jadi ada satu contoh yang Bante lihat langsung ya, orang Buddhis. Begitu dulu ada jabatan, semua orang siapa gitu kan, namanya ada jabatan. Begitu nggak ada jabatan, ya kasihan. Bahkan panitia penerima tamu pun cuekin. Ya, dulunya duduk di VIP, sekarang duduk di paling belakang. Panitia pun nggak bilang, Pak, Anda kan mantan duduk di depan. Nggak ada lagi, Bapak Ibu, nggak ada lagi. Iya kan? Nah ini karena sudah mantan, sudah tua. Ya dianggap sudah usang ya, sudah nggak modern dan seterusnya. Ini ketika Anda tua. Nah berikutnya ketika kita akan meninggal. Ketika kita akan meninggal, kita juga menderita. Kenapa menderita? Satu badan kita akan merasa kesakitan yang luar biasa. Dalam bahasa kedokteran, ketika kita punya kalium turun, badan kita akan berasa ngilu yang luar biasa. Belum lagi ketika unsur-unsur di dalam badan kita yang terdiri dari 4 unsur, padat, cair, gas, api. Ini mulai berpisah, satu badan kita ini akan merasakan hal yang rasa sakit dibanding Anda duduk meditasi selama 2 jam tanpa gerak. Ya, Anda akan merasa sakit yang sangat luar biasa ketika unsur-unsur ini mulai berpisah. Dan di situ, selain Anda punya sakit secara badan, mental kita, kalau orang yang tidak pernah meditasi, nggak pernah belajar Dhamma,
dia akan tidak terima rasa sakit yang luar biasa seperti ini. Pikirannya akan kemana-mana, akan tambah marah, tambah benci, dan seterusnya ketika Anda tidak pernah melakukan praktek Dhamma. Apalagi Anda yang suka melakukan kejahatan, ketika saat ini tiba, Anda akan penuh ketakutan, akan penuh penyesalan. Kenapa? Yang tahu perbuatan Anda, diri Anda sendiri. Sehingga di saat itu Anda akan merasa ketakutan, penuh penyesalan. Ini adalah proses ketika kita akan meninggal ya. Ini sangat singkat, Bante nggak jelasin secara panjang. Nah, setelah kita mulai memasuki proses meninggal, oksigen akan berkurang sampai semua jantung dan semua fungsi organ berhenti. Baru kita meninggal secara medis. Dan Anda ingat Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikan kematian. Nggak ada yang bisa. Yang kita harus tahu, tidak ada yang bisa. Bahkan dalam satu perenungan yang Bante pernah baca ditulis, even the best medicine cannot prevent death. Bahkan obat yang paling baik yang ada di dunia tidak bisa melawan kematian, nggak bisa. Kalau sudah waktunya untuk meninggal, ya harus meninggal. Nggak ada yang bisa tahan kematian. Bante dapat cerita dari seorang dokter ya. Jadi seorang dokter ini, papanya sakit, ya sakit mata, mau operasi ya. Jadi dibawalah ke rumah sakit yang terkenal. Kemudian saat operasi biasa kan harus dipakai satu tetes mata gitu kan biar pupilnya kebuka. Nah saat itu ketika ditetesin tetes mata ini ternyata ada reaksi dengan alergi obat, sehingga dari setelah ditetes terjadi serangan jantung. Nah saat itu di rumah sakit itu sedang ada pertemuan ahli spesialis jantung se-Indonesia. Profesor-profesornya banyak di sana. Begitu dibilang gawat, ya para profesor langsung turun untuk menangani pasien. Ya kan, profesor paling hebat se-Indonesia. Tetapi apakah bisa? Nggak bisa. Bahkan dokter yang paling hebat pun, obat yang paling bagus pun tidak bisa menghindari kita dari kematian. Sehingga kematian ini juga duka, penderitaan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah 4 yang tadi ada beberapa hal lagi, 3 hal lagi. Penderitaan kita sesama manusia yang lain, yaitu apa? Ketika kita berpisah dari hal yang kita sukai, kita akan menderita. Contoh, ketika Anda yang suka ke mall, terus tiba-tiba Anda bilang, saya mau coba atasila. Ya, Anda mau atasila di wihara 1 hari penuh. Anda nggak ke mall. Apa yang terjadi? Dalam batin kita berontak. Kok kalau tahu begini saya nggak mau. Atau Anda suka main game, ya kan? Suka main game. Begitu Anda ikut latihan seperti atasila atau pabaja gitu kan? Nggak boleh main game, nggak boleh pegang HP. Apa yang terjadi? Aduh, bosan. Tahu begitu nggak usah ikut. Ya, itu adalah penderitaan. Jadi berpisah dengan hal yang kita sukai itu adalah penderitaan. Bukan cuma orang, ya kan? Anda yang suka makan misalnya kan, aduh saya mau makan misalnya batagor yang di Bandung yang terkenal, saya mau makan itu. Begitu Anda sampai di Bandung, ternyata tutup.
Sudah macet-macet sampai di sana tutup. Apa yang terjadi? Kesel, kecewa, ya kan? Berpisah dari pacar Anda yang Anda cintai, Anda juga menderita. Ya, ini adalah hal-hal yang ketika kita berpisah dari hal-hal yang kita sukai, kita menderita. Karena kenapa? Kita tidak nyaman. Kita mau hidup dengan nyaman. Ya, ini karena ini. Berikutnya Bapak Ibu, bertemu dengan hal-hal yang kita tidak suka. Misalnya Anda ketemu musuh-musuh Anda, apa yang terjadi? Panas di hati, ya kan? Cembetut. Kalau orang Manado bilang beton salah cor, ya. Jadi beton salah cor. Jadi kayak gitu mukanya, cembetut. Nggak ada senyum. Ya, nggak ada senyum. Cembetut. Ya itu. Ketemu dengan hal-hal yang Anda nggak suka, misalnya ketika Anda nggak suka misalnya anjing, kemudian anjing itu deketin Anda akan rasa, gimana gitu, takut, dan seterusnya. Nah ini adalah penderitaan yang kita sering kali alami. Ketika anak-anak misalnya nggak suka makan sayur, mamanya paksa kasih makan sayur, dia juga akan menolak respons, nggak mau. Ya kan, makin anaknya nggak mau, mamanya lebih marah. Tambah jadi ya, tambah nangis, dan seterusnya. Ini adalah respons dari kita. Termasuk yang Bante ingat dulu, Bante kita dari Manado kan jarang pakai sumpit, ya kan? Orang Manado jarang pakai sumpit. Terus waktu datang ke Jakarta, kan lihat hokben, hoka-hoka bento, di Manado kan kagak ada. Jadi kan namanya orang kampung kan norak kan, mau pergi makan hokben. Tahu nggak sampai di hokben apa? Yang dikasih sumpit. Makannya nggak bisa. Aduh, itu penderitaan ya. Makannya enak tapi nggak bisa cara makannya karena pakai sumpit. Itu penderitaan. Ya. Nah ini contoh ya, ini contoh. Karena kenapa penderitaan? Karena kita harus penyesuaian. Dan kita nggak mau untuk menyesuaikan. Kita nggak mau menerima. Sehingga itulah yang membuat kita menderita. Berikutnya, penderitaan yang terakhir, ketika keinginan kita tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, kita juga menderita. Misalnya, Anda yang mau punya planning untuk merit di tahun ini, ya kan? Mungkin ada yang planning, saya mau merit sebelum bulan Juni, ternyata corona, nggak bisa merit. Apa yang terjadi? Penderitaan, malu, dan seterusnya. Terus, saya mau bikin usaha baru, restoran. Sudah jadi desainnya, sudah siap untuk jualan, ternyata wabah corona, nggak jalan bisnisnya. Tapi sudah keburu investasi, penderitaan. Target Anda, sales Anda sekian M, ternyata nggak tercapai karena lagi pandemi, penderitaan. Ini adalah hal yang kita sering hadapi selama kita hidup sebagai manusia maupun kita terlahir di semua alam kehidupan yang kita bilang alam dewa, alam asura, alam manusia, hewan, peta maupun neraka. Kita akan mengalami kurang lebih 7 hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya di neraka mereka nggak akan merasa sakit ya, tapi sakit juga ya, ditusuk api harusnya sakit. Ya, mereka nggak akan tua di neraka, ya kan? Tapi mereka ketika ditusuk kena api juga sakit, ya kan? Alam hewan, ya mereka akan merasakan hal yang sama dengan kita ya, dari kelahiran sampai itu juga sakit. Alam surga mungkin nggak akan rasa sakit, tetapi ketika dia akan pindah alam, meninggal, dia akan menderita yang luar biasa. Jadi inilah penderitaan yang Buddha kasih tahu kepada kita Bapak Ibu. Nah sekarang sebagai umat Buddha, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu kita menderita.
So, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita mau nggak sih bebas dari penderitaan ini? Pernah terpikir nggak kita mau bebas dari penderitaan ini? Contoh yang gampang, ketika Bante bilang, ayo meditasi 30 menit, hari Rabu atau hari Jumat kan, 30 menit. Apa yang Anda pikirkan? Oh, pokoknya kalau hari Rabu Jumat, jangan buka Facebook. Nanti kalau sudah kelihatan sama Bante, nggak enak, lari. Ya, berarti apa? Kita selalu berusaha untuk kabur. Ya kan? Kita nggak mau menghadapi kenyataan, tapi kita mau kabur. Contoh yang lain, ketika Anda harus ujian di sekolah, bagaimana Anda lakukan? Tetap hadapi, tetapi nyontek aja, biar gampang. Kita selalu menghadapi masalah dengan cara yang tidak baik. Sehingga penderitaan kita nggak bisa selesai dengan tuntas. Itu masalah kita. Ya kan? Itu masalah kita. Ketika toko Anda nggak laku, Anda nggak berpikir bagaimana cara sampai laku. Oh, mau gampang, beli jimat. Pergi ke dukun, minta air ini, air itu buat di blessing di toko, biar toko kita laku lagi. Itu, kita nggak pernah berpikir cara untuk melihat sebab, untuk mencabut sebab penderitaan ini. Kita nggak pernah pikir. Kita selalu pengen cara yang instan. Tetapi yang kita perlu ingat, cara instan ini tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Cara instan yang lain yang Bante mau kasih tahu kepada Anda, misalnya beberapa dari orang yang kecanduan narkotik. Kenapa? Karena mereka pusing, stres, sehingga mereka bilang, oh kalau kita minum obat, misalnya obat penenang narkotika ini, maka masalah kita akan beres, akan plong. Apakah jawabannya benar? Benar, selama Anda minum ini obat, keterpengaruhan dari obat, maka selama itu masalah Anda nggak ada. Tetapi efek dari obat ini selesai, ya selesai juga masalah Anda datang lagi. Nggak selesai. Ya, banyak juga yang berpikir pendek. Aduh, saya menderita, saya bunuh diri aja. Mungkin dia pikir ya bunuh diri akan menyelesaikan masalah dia di dunia sekarang. Tetapi itu tidak menghapus karma buruk Anda di masa lalu. Nggak ada. Tetap karma buruk Anda akan mengikuti Anda di next life. Di kehidupan yang akan datang. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita cicil bagaimana melihat sumber penderitaan ini. Kita lihat dan kita harus hadapi. Kita harus berjuang sabar untuk menghadapi penyebab penderitaan ini. Ini adalah cara yang Buddha ajarkan kepada kita. Sehingga semua penderitaan Anda bisa tuntas. Kalau Anda menggunakan cara-cara yang seperti tadi Bante bilang, ya penderitaan Anda akan berkurang, cuman waktunya akan kembali lagi. Tidak selesai, tetapi Buddha mengajarkan kita bagaimana Anda menghadapi penderitaan ini, mengubah penderitaan ini menjadi sumber kebahagiaan kepada Anda di masa mendatang. Nah, jadi ini yang Buddha ajarkan kepada kita semua. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Apakah Anda mau terbebas dari semua penderitaan Anda dengan sungguh-sungguh? Ini dulu yang harus kita punya di dalam batin kita. Kedua adalah caranya. Caranya apa? Ya kan? Caranya apa? Caranya berusaha. Tetapi cara berusaha di sini kita harus yang ketiga mengerti konsep
untuk bebas dari penderitaan. Mesti ngerti caranya, ya kan? Sudah tahu kita mau bebas, sudah ingin mau bebas, sudah mau berusaha, sudah harus tahu juga cara untuk bebas. Dan yang berikutnya, jangan membuat penderitaan baru di dalam keseharian kita. Ya kan? Sudah cukup Bapak Ibu ya. Sudah cukup aku punya duka, Anda punya duka. Jangan lagi aku bikin kamu berduka dan kamu bikin saya tambah duka. Betul nggak? Sudah cukup. Kita sendiri sudah menderita. Jangan lagi buat kamu menderita, kiri menderita, kanan menderita. Nggak usah. Jangan lagi ada duka di antara kita. Kita jangan lagi bikin orang lain menderita karena ulah dari kita. Karena gua mau bahagia, Anda saya buat penderita. Ya, jadi jangan lagi. Karena kenapa? Kalau kita melakukan seperti ini, maka ini adalah cara yang salah. Example, contoh ya. Saya mau kaya. Benar, saya mau kaya. Bagaimana cara untuk kaya? Gampang. Beli aja lele. Ya kan, ternak. Kemudian setelah lele besar, saya jual. Saya dapat duit, saya jadi kaya. Hasil, jual lele. Ini contoh. Ya kan, saya mau kaya. Apa yang akan saya lakukan? Ya, saya piara ayam. Ayam besar saya potong. Saya dapat duit. Saya dapat daging dari situ. Apakah caranya benar? Benar, kamu jadi kaya. Tetapi caranya salah. Kenapa? Salah karena kita menyebabkan makhluk lain menderita. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Buddha sudah memahami bahwa semua makhluk memiliki penderitaan yang sama. Ya, apakah Anda dan saya, kita sama-sama menderita dan kita pingin bahagia, bebas dari penderitaan ini. Jadi Anda bayangkan Anda mau berusaha seperti Anda mau lari dari ketika Banda suruh Anda meditasi. Jadi apa? Kita mesti kreatif. Kita mesti berusaha untuk keluar dari penderitaan ini kan. Kita mau keluar dari semua ketidaknyamanan ini. Oleh karena itulah kita perlu mempraktekkan Dhamma. Karena apa? Dhamma yang diajarkan oleh Buddha adalah metode. Metode untuk melihat sebab dari duka ini sampai akhir dari duka. Dan enaknya metode Dhamma ini kalau dilakukan tidak mempunyai efek samping. Efek samping untuk merugikan dan melukai makhluk yang lain. Nah itu, sehingga kita bahagia, makhluk lain juga bahagia. Ya, jadi di hari Asada ini, Bante mengajak Anda, mari sama-sama kita melihat duka. Kita melihat bahwa kita sebagai orang yang sedang menderita, sedang sakit. Sakit corona yang paling akut, nggak bakalan sembuh. Ya kan? Ke dokter manapun nggak bakalan sembuh. Tetapi satu dokter yang bisa menyembuhkan kita yaitu Buddha. Satu obat yang bisa membuat kita sembuh yaitu Dhamma. Dan banyak tenaga medis yang bisa membantu kita yaitu para suster, yaitu Sangha. Sehingga Triratna ini di hari suci Asada terbentuk dan Triratna inilah yang bisa membuat saya dan Anda untuk terbebas dari semua duka ini. Ya. Jadi pesan dari Bante, jangan lagi ada duka di antara kita. Mari kita sama-sama mempraktekkan Dhamma agar kita terbebas dari duka. Dan kalau memang pelatihan Dhamma kita belum tinggi, usahakan jangan membuat duka, jangan menjadi sumber duka bagi orang atau makhluk lain. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma di rumah. Semoga Anda semua selalu sehat,
bahagia, apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Dan bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, mohon patuhi protokol kesehatan sehingga Anda menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan juga orang lain. Demikian yang bisa Bante sampaikan buat pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.